Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Imam Syarifuddin, Andika Kurniawan, Aditya Kurniawan Nasution, Indra Prayoda, Muhammad Galang, Kevin Ramada, Kevin Aldi Saputra, dan Arif Syarifuddin. Baiklah, pengertian dan fungsi. Microsoft Excel adalah aplikasi yang memungkinkan input data berupa tulisan teks, angka, atau fungsi kompleks lainnya. Fungsi utama program Microsoft Excel adalah membantu pengguna untuk membuat tabel data, mengisi data, dan mengolah data dengan mudah. Penggunaan dapat menghitung data dengan menggunakan berbagai macam rumus. Berikut adalah rumus-rumusnya yang akan dibacakan oleh Imam Syarifuddin. Baik, di sini saya akan menjelaskan rumus Excel. Yang pertama ada sum, merupakan rumus Excel yang digunakan untuk menjumlahkan angka pada sel tertentu. Contohnya, kamu ingin menjumlahkan angka pada sel A2 hingga A8. Rumus yang digunakan adalah sama dengan ketik sum, buka kurung, A2, titik 2, A8, dan tutup kurung. Selanjutnya ada average. Average berfungsi untuk menghitung rata-rata pada beberapa jumlah sel. Contohnya, kamu sedang mencari rata-rata nilai mata kuliah yang ada pada sel A2 hingga A25. Maka kamu bisa menggunakan rumus sama dengan average, buka kurung, A2, titik 2, A25, dan tutup kurung. Dan selanjutnya adalah max dan min. Max dan min merupakan rumus Excel yang digunakan untuk mencari angka tertinggi dan terendah di dalam deretan sel yang berisi angka. Contohnya, jika kamu ingin mencari nilai tertinggi dan terendah dari hasil penjualan bulan Agustus 2021 hingga Agustus 2022, maka masukkan hasil penjualan data pada satu sel deret ke bawah atau ke samping. Misal, pada sel A1 hingga A20, maka kamu bisa menggunakan rumus terbesar titik 2 sama dengan max, buka kurung, A1 titik 2, A20 tutup kurung, dan terkecil titik 2 sama dengan min, buka kurung, A1 titik 2, A20, dan tutup kurung. Dan selanjutnya adalah rumus perkalian. Untuk memasukkan rumus perkalian cukup dengan memasukkan rumus penggunaan sama dengan, diikuti dengan sel yang ingin dikalikan, kemudian menyisipkan tanda bintang seperti A2 tanda bintang A20. Dan rumus selanjutnya adalah rumus pembagian yang akan dibacakan oleh Aditya Kurniawan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus pembagian. Rumus pembagian di Microsoft Excel menggunakan garis miring. Contohnya seperti A2 garis miring A5. Yang keenam yaitu single if. Fungsi rumus ini bisa membuat perbandingan logis antara nilai dan perkiraan, sehingga pernyataan if bisa dimiliki dua hasil. Hasil pertama jika perbandingan kamu benar, dan hasil kedua jika perbandingan kamu salah. Dari Microsoft Excel ini sama dengan if, logical test, value if true, value if false, multi if. Fungsi rumus multi if adalah untuk memeriksa apakah logika if yang lebih dari satu dan lebih dari satu semua memenuhi kriteria. Formula rumus Excel multi if seperti sama dengan if, buka kurung, logical test, value if true, tutup kurung. Yang kedelapan yaitu rumus sum if. Rumus ini digunakan untuk mengetahui nilai sesuatu berdasarkan identifikasi beberapa kriteria. Contoh rumus sum if adalah buka kurung sum if buka kurung range kriteria
buka kurung, zoom range, tutup kurung lagi. Yang akan dijelaskan oleh Arif Saifuddin. Yang kesembilan ada match. Rumus ini digunakan untuk mencari suatu nilai tertentu pada range, list atau tabel, dan kemudian mengembalikan atau menghasilkan atau menampilkan posisi relatif nilai tersebut di range, list atau tabel. Contoh rumusnya adalah sama dengan match buka kurung log of value koma log of range koma match tipe tutup kurung. Yang 10 cost. Cost merupakan rumus Excel untuk memilih satu dari 254 nilai berdasarkan jumlah indeks. Misalnya, jika nilai 1 hingga 30 adalah hari-hari dari bulan tersebut, cost akan mengembalikan salah satu hari ketika angka 1 dan 30 digunakan sebagai indeks num. Rumus Microsoft Excelnya seperti sama dengan cost buka kurung indeks garis bawah num koma value 1 koma value 2 titik-titik tutup kurung. Yang ke-11 ada trim. Rumus ini digunakan untuk menghapus spasi yang berlebihan pada kalimat yang ada di sel. Rumus ini hanya diaplikasikan pada satu sel saja. Contoh rumus ini seperti sama dengan trims buka kurung A5 tutup kurung. Yang ke-12 ada VLOOKUP. Rumus Excel ini digunakan untuk mencari data vertikal atau tegak. Rumusnya seperti sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup garis bawah value koma table garis bawah array koma cool garis bawah index koma garis bawah num koma range lookup tutup kurung. Nomor 13 N yang akan dijelaskan oleh Kevin Aldi Saputra. Yang ke-13 adalah N. Rumus N ini digunakan untuk menentukan benar, true, atau salah, false pada data yang ada di sel menggunakan rumus logika. Contohnya seperti ketika kamu ingin mencari tahu apakah nilai A1 lebih dari 75 dan kurang dari 100, maka bisa menggunakan rumus ini. Jika data pada sel memenuhi kriteria, maka akan muncul hasil dengan tulisan true, begitu juga sebaliknya. Rumusnya seperti sama dengan N buka kurung A1 lebih besar dari 75 titik 2 A1. Kemudian 14 OR. Rumus Excel ini juga berfungsi untuk menentukan salah satu atau benarnya data yang ada di sel. Bedanya, rumus N harus memenuhi semua kriteria yang ada di rumus logika, sedangkan rumus OR boleh memenuhi salah satu kriteria rumus logika. Contohnya seperti jika kamu memiliki angka dan ingin mencari tahu apakah nilai A1 kurang dari 60 atau lebih dari 90, jika memenuhi salah satu syaratnya, maka akan muncul hasil true. Rumusnya seperti OR buka kurung A1 dan kemudian 15 produk. Rumus ini berguna untuk melakukan perkalian pada data yang ada di suatu range. Rumus Excel ini seperti produk buka kurung num 1 garis bawah num 2 tutup kurung. Contohnya jika kamu ingin mengendalikan data pada kolom B3 dan B9, maka rumusnya menjadi sama dengan produk buka kurung B3, B9 tutup kurung. Yang ke-16 power. Power digunakan untuk menghasilkan bilangan perangkat. Misalnya pengguna sedang mencari tahu 6 perangkat 6 pangkat 12. Katakan angka 6 saja pada kolom A4 dan 12 pada kolom B14, maka kamu bisa menggunakan rumus seperti power buka kurung A4, B14 tutup kurung. Kemudian ke-17 selling yang akan dijelaskan oleh
Muhammad Galang Setiawan. Selanjutnya adalah tugas Jelek. Rumus ini digunakan untuk membulatkan angka pada bilangan 10 ke atas angka terdepannya. Misalnya tercantum di B2 sebesar 35.599 gram. Jika menggunakan rumus Jelek akan menentukan hasil pembulatan ke angka ke atas terdekat menjadi 36.000 dengan rumus Jelek buka kurung B2 10 tutup kurung. 18 adalah rumus Excel day. Rumus ini digunakan untuk menghitung jumlah kali antara dua tanggal. Selain itu, rumus ini juga berfungsi untuk melakukan countdown, frekuensi dan dua tahun mengetahui masa ada luasan suatu produk. Rumusnya seperti sama dengan date, buka kurung n underscore date, start underscore date tutup kurung. 19 adalah rumus Excel date. Rumus ini berfungsi untuk menampilkan nomor seri sekuensial yang menampilkan suatu tanggal. Menggunakan rumus ini sangat berguna jika kamu menentukan kondisi di mana tahun, bulan, dan tanggal terdapat pada sel terpisah. Rumusnya seperti sama dengan date, buka kurung, year, month, date, tutup kurung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indra Praida. Selanjutnya ada lab. Rumus ini berfungsi untuk menghitung jumlah karakter yang ada di dalam satu sel. Jadi yang dihitung tidak hanya kata tetapi juga spasi dan tanda baca seperti titik dan koma. Terus semuanya line dalam kurung A1 tutup kurung. 21 areas. Rumus ini bisa kamu gunakan jika kamu ingin menghitung area yang kamu jadikan referensi. Rumusnya seperti areas dalam kurung A1 kedua Cina. Yang kedua ada HLO KUP. HLO KUP ini berguna untuk mengambil data yang disusun secara horizontal. Kamu bisa menggunakan rumus ini seperti ketik HLO KUP dalam kurung saya berisi jenis paket, rank, tabel rincian biaya, letak kolom data yang ingin diambil. Selanjutnya ada kontak. Pada rumus kontak, saya dihitung adalah keseluruhan sel. Jadi saya memberisikan data apapun bisa dihitung dengan menggunakan rumus ini. Sehingga kamu bisa mengetahui beberapa jumlah sel yang tidak kosong. Misalnya pada A1 hingga D1 berisikan data angka, lalu sel G1 hingga H1 berisikan data huruf, dan sel E1 hingga F1 kosong. Maka rumusnya seperti kontak lalu A1 D2 D1. Selanjutnya ada floor. Rumus Excel floor ini digunakan untuk membulatkan angka kelipatan 10 ke bawah. Cara menggunakan rumus floor sama dengan ceiling, yaitu dengan memasukkan rumus floor dalam kurung B2 D2 10. Selanjutnya ada concatenate. Rumus ini sangat berguna jika kamu ingin menggabungkan teks kata di Excel. Misalnya kamu memasukkan sejumlah nama orang di Excel dan membedakannya berdasarkan nama depan dan nama belakang. Kamu juga bisa menggunakan rumus seperti concatenate D2 D2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andika Kurniawan. Dan selanjutnya yaitu adalah fungsi rumus ini adalah jika kamu ingin mengambil beberapa karakter dalam sebuah kata atau angka di bagian sisi kiri. Misalkan kamu ingin mengambil 3 karakter dari kata membuka di bagian kiri, maka rumus yang digunakan adalah sama dengan left A1 kemudian 3.2 3. Dan yang selanjutnya adalah trik. Fungsi rumus ini sama dengan left, hanya saja jumlah karakter yang diambil dari bagian sisi kanan. Maka rumusnya seperti trik titik 2 3. Seterusnya yaitu bit. Rumus ini berfungsi untuk mengambil sejumlah karakter di bagian tengah. Maka rumus yang digunakan adalah bit dalam kurung A1, 4, 2 tutup kurung. Dan selanjutnya yaitu ada mod. Rumus ini berfungsi jika kamu ingin mengambil data bulanannya saja dari sel tertentu. Misalkan kamu hanya ingin mengambil tahun yang ada di sel C2. Baik, contoh 2020 per
22 bulan 5. Maka rumusnya adalah pon dalam kurung C2. Tuh, selanjutnya akan dijelaskan oleh Jimmy Abrian. Ya, baiklah, berikutnya adalah find atau search. Fungsi rumus ini adalah untuk menemukan karakter atau kata pada sebuah sel tertentu di Excel. Misalkan kami mencari huruf E dan telah belajar Excel, maka rumus yang bisa kami gunakan adalah sama dengan FIND dalam kurung B2.2A2. Berikutnya adalah subproduk. Fungsi ini digunakan untuk mengalihkan elemen-elemen dalam beberapa array dan menjumlahkannya. Misalnya subproduk dalam kurung A1.2A10, B1.2B10 akan mengalihkan setiap nilai dalam rentang A1.2A10 dengan nilai yang sesuai dalam rentang B1.2B10 dan menjumlahkannya. Baiklah, berikutnya adalah subtotal. Fungsi ini berguna untuk menghitung total dari rentang data dengan kemampuan untuk mengabaikan atau memperhitungkan subtotal di dalamnya. Misalnya sama dengan subtotal kurung 9,A1.2A10 akan menghitung subtotal dari rentang A1.2A10 mengabaikan subtotal di dalamnya. Baiklah, kemudian dari presentasi kelompok kami saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.